Assalamualaikum, dulur di lembur, Baraya di kota. Oke teman-teman ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nih yang menarik buat pemula nih ya, baru berdatangan pemula mungkin dari grup-grup Facebook, kreator Facebook pada datang ke channel Tang Nodiansyah ini, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ya di channel saya. Nah di sini komenannya kebanyakan seperti ini ya, Kang, gimana caranya agar cepat monetisasi dengan cepat ya? Dan ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan. Saya bahas dulu yang ini ya. Gimana cara monetisasi dengan cepat? Nah, temannya karena banyaknya komenan itu kebanyakan yang baru 1 minggu, baru 2 minggu, bahkan sebulan udah pada ngeluh gitu teman ya. YouTube ini jelas tidak sama seperti di Facebook, tidak persyaratan tidak ditampilkan. Kalau di YouTube kan jelas, meskipun besar tapi insya Allah kekejar teman ya dengan cepat. Monetisasi ini teman ya di YouTube ini tidak semudah membalikan telapak tangan teman ya. Jadi butuh proses ya, butuh proses saja juga. Awal-awal perjuangan di YouTube Short ini ya, di YouTube Short ini 2,5 bulan teman ya. Waktu 2024 dari Januari itu saya baru terjun di dunia short ya, Januari itu 2024 ya, itu 2,5 bulan teman ya. 2,5 bulan dengan konsisten saya, dengan saya membuat mencoba dan terus mencoba menguasai editing CapCut, dan alhamdulillah 2,5 bulan bisa monetisasi ya di kartun tempel. Ada, saya sudah bahas di pendapatannya juga di bawah teman ya. Di video pertama saya, video kedua berarti itu. Video pertama itu Facebook, yang kedua itu bercerita tentang di YouTube Short sampai gajian ya. Di bawah ada. Kalau yang main murni ya, kalau murni itu tidak segampang yang dibayangkan ya. Jadi kita butuh perjuangan, namun untuk sekarang monetisasi menurutku sangatlah mudah ya, karena semakin banyaknya orang-orang, bahkan sampai orang tua, anak-anak, orang dewasa semua punya HP. Jadi saya pikir itu akan peluang kita sebagai YouTuber pemula itu akan cepat naiknya ya, dan cepat juga terpenuhi persyaratan monetisasi 10 juta teman ya. Ada salah satu komen ya yang menarik nih, katanya itu impian tidak sesuai kenyataan. Nah itu bagi pemikiran orang teman ya, bahkan ada yang bilang itu tidak mungkin, mustahil untuk mengejar 10 juta tayangan di short. Nah ini juga saya akan jawab teman ya. Yang pertama, yang impian tidak sesuai realita katanya, tidak sesuai kenyataan. Impian itu tidak sesuai kenyataan. Nah dulu saya ya waktu jadi ojol teman ya, impian saya hanyalah dapat gaji di YouTube 1 bulan sekali minimal 3 juta ya, maksimalnya saya tidak banyak-banyak 5 juta. Itu impian saya di waktu jadi ojol. Impian saya itu selalu, saya terus-terusan berdoa, saya terus-terusan membuat video di kartun tempel. Impian saya, cita-cita saya cuma itu. AdSense bisa gajian 3 juta sampai 5 juta juga udah bersyukur. Alhamdulillah, besar banget bagi saya teman ya. Saya seorang ojol gitu. Itu impian saya teman ya. Nah, kenyataannya apa? Alhamdulillah sekarang ya 10 kali lipat dari impian saya. Ini bukan pamer, ini motivasi. Jadi saya membantah tentang komen impian tidak sesuai kenyataan. Itu teman ya. Impian saya malahan kenyataannya 10 kali lipat dari impian saya. Ya. Tuh. Gak percaya? Saya kan kemarin udah spill namanya pendapatan saya dari satu channel ini. Dari satu channel nyampe 20 juta baru 1 minggu. Itu 20 juta. Belum channel yang lain, gitu teman ya. Ini semua tambahan. Ini channel ini tambahan. Explora Cianjur lagi dipuasakan. Yang kartun luar negeri masih berjalan teman ya. Nah itu. Jadi impian saya ini bahkan 10 kali lipat ya. Itu impian saya. Nah kan itu. Nah terus yang mustahil mengejar 10 juta viewer. Nah karena
kebanyakan stuck 30.000 kalau sekarang ya, 30 ribuan. Yang awalnya kemarin dari 3.000, terus 15.000 kutukannya, terus sekarang 30.000 karena total semua dihitung ya. Nah, kita kalikan, kalau kita hitung-hitungan teman ya, hitung-hitungan, kita kali-kalian atau tambah-tambahan pakai kalkulator, itu gak bakalan benar. Emang rumusnya emang gak bakalan. Kalau kita kali-kalian viewers sekian 30.000 misalkan, yang dihitung 15.000 kali 3 bulan, itu gak akan tercapai 10 juta viewer. Iya, kalau rumusnya seperti itu teman ya. Tapi ini bukan seperti itu. Ini bukan membicarakan rumus teman ya. Itu hitung-hitungan namanya, kalkulator. Jadi konsepnya itu, dimana ada video yang nyentuh 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, video lainnya pasti akan mengikuti teman ya. Dah di situ pasti akan terkejar persyaratan 10 juta viewer. Itu teman ya. Jawaban dari saya. Untuk yang bilang itu impian tidak sesuai dengan kenyataan dan juga mustahil untuk 10 juta viewer dalam 3 bulan seperti itu ya. Nah, terus ke yang pemula yang baru buat video udah ngeluh nih ya. Kalau pemula di YouTube jangan dulu serius teman ya, jangan dulu serius. Kita buat video, luangkan waktu aja, ada luang waktu kita buat video seperti itu teman ya. Jadi jangan langsung fokus aja ke itu, kecuali gak ada kerjaan teman ya. Kalau gak ada kerjaan, kita boleh fokus di YouTube untuk mengejar persyaratan. Tapi kalau ada pekerjaan, jangan mengganggu pekerjaan, jangan mengganggu aktivitas. Namun kalau ada waktu luang, istirahat, kita buat video, teman ya. Nah, kalau udah sukses mah bodo amat. Pekerjaan, aktivitas, tinggalkan bodo amat. Kita fokus di YouTube gitu. Seperti saya ini, udah fokus di YouTube, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan aktivitas. Udah, aktivitas saya, pekerjaan saya jadi di sini yang utama YouTube. Yang awalnya YouTube ini sampingan, teman ya. Jadi sekarang utama setelah merasakan gaji 10 juta per bulan. Jadi saya jadikan utama. Yang awalnya 3 juta, 5 juta itu saya masih dibuat sampingan YouTube. Masih ngojol malahan mah. Gaji 3 juta per bulan saya masih ngojol, serius. Ada video di bawah banyak masih ngojol, masih pakai jaket ojol, teman ya. Nah, itu tentang impian dan kenyataan gitu teman ya. Atau tidak mungkin terkejar 10 juta viewer itu teman ya. Jadi ini hanya memotivasi teman-teman. Nah, bagi yang ada yang settingan, Kang, settingan, gak ada settingan teman ya. Gak ada settingan sama sekali, di setting cara ini cara itu agar viewer dapat banyak. Enggak, semua terbalik ke konten kita masing-masing teman ya, dan juga rezeki kita masing-masing ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama nih membuat channel, nah di YouTube Studio-nya wajib setting di bagian tab beranda, karena kalau tidak disetting ya otomatis rekomendasi kurang. Tapi kalau sudah disetting, ini ada tab beranda, kita lihat kalau udah checklist seperti ini rekomendasi, nah ini udah bagus, udah gak ada settingan ini dan itu, udah cukup ya. Untuk kategori kita sesuaikan aja, kartun tempel, animasi atau game atau hiburan. Terus konten lain juga atau hiburan atau apa, sesuaikan aja ya. Sesuaikan, tidak banyak settingan-settingan ya. Yang cukup dihindari ya dari judul. Dari judul jangan ada kekerasan, menjijikan, pornografi atau dan sebagainya yang berbau, tidak boleh dilarang di YouTube teman ya. Dan untuk narasi juga hati-hati, jangan ada narasi atau suara di video yang kasar seperti yang kemarin aja saya doar kuning itu ada saya dari Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris. Namun di bahasa Inggrisnya kok I don't like fucking gitu. Kan di bahasa Indonesia kan aku tidak suka bayi jahat seperti itu ya. Saya translate kok ada fuckingnya gitu teman ya di bahasa Inggrisnya. I don't like fucking your baby's bed, katanya gitulah seperti itu. Nah, itu kata-kata fucking itu teman ya. Jadi di dolarnya itu jadi kuning teman ya. Saya kira itu di dalam videonya, saya kira itu karakter atau apa
dan saya rubah karakternya dan gambarnya tetap sama, berarti itu di narasinya temennya jadi dolar kuning. Itu salah satu itu kalau di yang sudah monetisasi temennya, dolarnya jadi kuning, itu di narasi juga kena. Itu jangan disampai teman-teman pakai juga ada kata-kata yang kasar seperti itu temennya. Yang baru terjun temennya, yang ingin channelnya cepat monetisasi, teman-teman harus punya channel monetisasi dulu, punya pin AdSense sudah terverifikasi, punya channel monetisasi, maka kita buat channel pun akan cepat teman-teman, akan cepat karena udah tahu kuncinya, udah tahu cara pembuatan video dan udah ahli seperti channel-channel lainnya teman-teman. Nah, di Kartun Tempel ini gak ada yang satu channel satu AdSense, bahkan ada yang 3 seperti Wisnu Arohim, sekarang 4 channel gitu teman-teman ya. Terus yang si Bamok itu udah berapa channel. Terus yang lainnya juga gak punya satu channel, tapi punya banyak channel, 1 sampai 5 channel. Itu monetisasi. Yang channel-channel lainnya itu monetisasinya cepat teman ya. Nah itu jadi kita sudah tahu cara pembuatan video dan lain-lain, jadi tahu kuncinya gitu ya. Jadi itu cuman itu cepat monetisasi itu kalau kita sudah ahli dalam membuat video, mau itu di Kartun Tempel atau di video-video lainnya, pasti temannya akan punya channel kedua ketiga itu gampang. Seperti saya ini channel kedua ketiga keempat kelima itu gampang, gak harus lama, paling lama itu 1 bulan, yang tercepat itu 14 hari 15 hari, yang 15 hari 14 hari ada temannya ya. Terus yang 1 bulan setengah ada seperti murid saya ini yang jadi suhu Kang Nasir ya, sudah kemarin sudah dibahas Kang Nasir. Nah ini orangnya nih teman-teman Kang Nasir. Kang Nasir ini sekarang teman-teman YouTuber dari satu channel yang monetisasinya persyaratannya 4 bulan, bahkan sampai mau 4 bulan sampai mau 5 bulan, sekarang punya banyak channel namanya, bahkan channel-channel yang lainnya, bahkan yang saudara-saudaranya sekarang sudah monetisasi temannya, yang temannya yang saudaranya juga sudah monetisasi temannya. Mereka pada cepat, itu udah punya trik masing-masing, udah tahu kuncinya. Nah cuman itu kalau ingin monetisasi dengan cepat maka harus punya channel monetisasi dulu. Nah, terus yang tanya-tanya tentang Kang, video ini bisa monetisasi gak? Video ini bisa monetisasi gak? Seperti itu ya, di alur cerita atau di lainnya. Nah yang penting teman-teman, jawaban saya yang penting buat videonya buatan sendiri temennya, bukan reupload, pasti akan bisa diterima monetisasi. Terus Kartun Tempel Kang, kemarin saya buat Kartun Tempel ori, tapi kenapa ditolak monetisasi? Nah itu terlalu banyaknya karakter persamaan. Jadi kalau misalkan ditolak monetisasinya, di bawahnya itu konten digunakan ulang misalkan temennya. Nah tinggal banding aja temennya, itu 99% akan diterima monetisasi. Video banding saya sudah sediakan di bawah ada temennya. Nah pakai cara itu banding pasti monetisasi, yang penting cara bandingnya tepat temennya. Yang menanyakan alur cerita dan lain-lain, saya tidak berpengalaman di alur cerita. Yang saya alami di YouTube ini, 1 di game, 2 di konten mancing, 3 di survival skill, 4 di Kartun Tempel, 5 di edukasi ini teman-teman ya, 6 ada di relaksasi ada punya juga. Nah itu teman ya. Jadi yang menanyakan alur cerita dan lain-lain saya tidak bisa jawab karena saya belum pernah terjun di konten seperti itu. Pemula yang baru terjun ya sabar aja ya, karena tidak semudah itu ya. Saya lebih baik kalau saya dipilih teman ya, mungkin ini kreator Facebook ya pada mampir ke YouTube, dan buat YouTube ternyata susah gitu. Nah justru saya mengejar persyaratan di YouTube sama Facebook, lebih baik mana? Saya lebih baik di YouTube. Semua transparan di YouTube itu teman ya. Mulai dari persyaratan transparan, mulai dari pendapatan, bayaran iklannya transparan, dibayarkan iklan berapa, kita dapat berapa, itu transparan YouTube. Enaknya itu teman ya. Coba di Facebook persyaratan tidak tampil, kita sampai kapan ini monetisasi, kita sampai kapan nih diundang monetisasi konten, kita tidak tahu. Saya
pribadi pun di Facebook itu belum ada undangan monetisasi konten. Udah lama, udah 1 tahun itu channel akun Facebook Pro itu udah 1 tahun lebih, tapi sampai sekarang belum ada undangan, teman-teman ya. Jadi kita sampai kapan sih monetisasi di Facebook gitu? Pikiran saya ke situ. Kalau di YouTube kan udah enak. Wah, kurangnya segini. Wah, kurangnya 5 juta, kita bisa kejar. Wah, kurangnya 4 juta, kita bisa kejar gitu, teman ya. Nah, jadi enak di YouTube kalau menurut saya, teman ya. Kalau di Facebook kan ngandelin undangan, kadang ada akun anyar Facebook, baru beberapa video dan baru ratusan yang nonton, itu udah ada undangan monetisasi konten. Tapi sedangkan yang udah jutaan viewer, udah lama, itu bahkan sampai sekarang punya saya pun tidak ada undangan monetisasi kontennya, teman ya. Jadi kita sampai kapan sih gitu mengonten ini? Capek dong, nggak ada berasa di PHP ini sama si Facebook gitu. Kalau di YouTube kan jelas, teman ya. Oke, itu aja teman ya yang baru terjun di dunia YouTube. Saran saya sih ya tetap aja membuat video, coba terus, perbaiki terus kontennya. Nanti akan berasa itu sudah 1 bulan, namanya, karena rekomendasi YouTube yang benar-benar deras itu akun channelnya sudah menginjak 1 bulan dihitungnya dari pembuatan video tersebut. Contoh kartun tempel kita buat 1 bulan, nah berasanya akan setelah 1 bulan pasti ada peningkatan, namanya, di 1 bulan itu. Satu bulan lebih yang saya rasakan itu 1 bulan lebih itu rekomendasi benar-benar bagus, temennya. Di situ saya baru bisa memanfaatkan dari rekomendasi itu. Jadi untuk upload, nah untuk upload berapa per hari idealnya? Kalau saya sih 1 sampai 3, gak nentu, temennya. Dan jam upload pun random. Jadi saya dadakan, temennya, gak harus dijadwalkan atau apa, enggak. Buat konten beres kita upload, saya upload gitu aja, temennya. Dari dulu saya gitu, buat konten beres upload terus, buat konten lagi beres upload, seperti itu terus. Jadi dadakan, saya dadakan, belum pernah saya stok video, terus belum pernah saya jadwalkan, belum pernah, temennya. Nah itu temennya, bagi yang bertanya, youtuber pemula mungkin ya baru berdatangan, jadi sabarin aja temennya. Kita balik lagi ke rezeki kita masing-masing, cepat atau tidaknya, dan juga tentunya usaha kita di pembuatan videonya menarik atau tidak bagi penonton. Justru sekarang lebih gampang dari dulu. Kalau sekarang banyak orang yang mempunyai HP, gak seperti dulu. Apalagi tahun 2018 itu masih mengandalkan komputer ya. 2015 sampai 2018 itu masih mengandalkan komputer. Jadi yang menonton kita benar-benar dari komputer, jarang dari Android. Nah sekarang kan udah ada Android, udah ada TV Android, enak temennya. Ini sekedar penyemangat buat teman-teman dimanapun Anda berada, youtuber pemula. Salam sukses dan semoga cepat monetisasi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.